Hello guys, kembali lagi dengan review gadget. Kali review gadget melakukan sebuah tablet dari Samsung, yaitu adalah Samsung Galaxy Tab A7. Setelah kita pakai selama kurang lebih 2 minggu pemakaian, bagaimana tablet 3 jutaan ini, apakah worth it atau tidak? Pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita bahas dari tablet Samsung Tab A7 ini. Oke guys, ini dia adalah Samsung Galaxy Tab A7. Jadi ini kalau misalnya kalian lihat, ini adalah Samsung Galaxy Tab A7. Varian RAM 3 dan storage 64GB, dan ini adalah varian Wi-Fi only. Jadi di Indonesia itu ada dua varian. Yang satu 364 itu Wi-Fi only, yang satu 332 itu adalah varian LTE. Jadi kita akan lakukan reviewnya pada kesempatan kali ini setelah kita gunakan tablet ini selama kurang lebih 2 minggu pemakaian. Tentunya tablet ini punya beberapa kelebihan maupun kekurangan. Oleh karena itu, mari kita bahas untuk dari sisi kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan pertama dari tablet ini adalah performance yang diberikan oleh tablet ini termasuk sangat-sangat smooth untuk dipakai sehari-hari. Kalian mau pakai buat browsing, kalian mau pakai buat nonton, kalian mau pakai buat buat main game, itu oke banget guys. Dan kalian juga sini saya tunjukkan kepada kalian, saya coba untuk editing KineMaster, pakai KineMaster itu juga oke banget dan gak ada masalah untuk pemakaiannya, untuk performance-nya oke, dan dia nggak lag ya. Meskipun memang kalau playback, kalau memang videonya lebih dari 1080p memang tidak disarankan di tablet ini. Terus kalian mau pakai buat nonton Disney, kalian mau pakai buat nonton Netflix, sudah dapat resolusi Full HD dengan dia sudah support L1. Terus kalian bebas sih, kalian mau pakai buat baca buku, ini juga saya contohkan kepada kalian. Ini ada baca buku, itu enak banget. Ini Google Playbook ya. Kita pokoknya performance tablet ini tuh sudah sangat mumpuni guys untuk dipakai sehari-hari. Mau pakai buat Zoom, mau pakai buat Google Meet, mau pakai buat sketch design, art flow seperti ini bisa banget sih guys. Ini cuma contoh doang. Dan kalau saya bilang tablet ini juga responsif untuk layarnya, untuk performance-nya, untuk dipakai buat stylus ya guys. Itu adalah kelebihan pertama yang kita bisa sampaikan di sini, dan itu mungkin akan jadi concern ketika kalian beli sebuah tablet ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah dari sisi speaker di tablet ini. Jadi speaker di tablet ini ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi ini adalah quad speaker tablet. Jadi kita sudah tahu bahwa tablet ini sebenarnya memang ditujukan buat entertainment use, di mana dia punya 4 speaker dan dia sudah ditemani oleh Dolby. Dan itu kualitas suaranya jadi bagus banget. Memang suaranya jadi nyaring banget ya. Menurut saya sih keras banget untuk sebuah tablet. Dan ini bagus buat nonton, buat multimedia, buat Zoom, itu oke banget guys. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah dari sisi kecepatan waktu charging di tablet ini, di mana sebenarnya charger bawaannya itu tidak disertakan 15 watt ya guys. Jadi bawaannya cuma 7,8 watt, itu harusnya itu cuma bisa ngecas dalam waktu 3 jam. Jadi 3 jam itu waktu chargingnya. Tapi kalau misalkan kalian pakai charger 15 watt atau yang lebih tinggi, dia bisa ngecas hingga 2 jam itu full ya guys. Untuk baterai kapasitas 7000 mAh, 7000 mAh itu cepat banget sih guys, dalam 2 jam itu sudah bisa penuh, tuh luar biasa sih. Meskipun memang catatan ya, kadang kalau yang kalian pakai 15 watt atau yang lebih tinggi, dia estimasi waktunya tuh ngaco. Jadi estimasi waktunya misalnya masih tersisa 1 jam lagi, padahal udah 100%. Dan ya itu mungkin perlu diperbaiki Samsung oleh update software ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi kualitas kamera yang diberikan di tablet ini termasuk lumayan untuk dipakai buat Zoom meeting, dipakai buat video call, itu termasuk oke sih guys. Meskipun memang catatan ya, buat Zoom meeting kalian tidak bisa ganti background, itu saya harus kasih tahu terlebih dahulu. Mungkin sebagian kalian yang perlu untuk Zoom meeting terus ganti background, itu nggak bisa dilakukan di tablet ini, jadi kalian perlu ketahui itu. Tapi untuk sehari-hari sebenarnya sudah cukup banget sih guys.
Hai guys, ini adalah uji coba kamera depan dari Samsung Galaxy Tab A7. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, kualitas videonya, kualitas audionya. Jadi ini mikrofonnya kurang lebih seperti ini ya guys. Ini adalah testing dari kamera depan dari Samsung Galaxy Tab A7. Menurut kalian bagaimana kualitasnya? Kalau misalnya menurut review gadget sendiri, untuk kualitasnya ini sebenarnya cukup lumayan untuk dipakai online meeting, nggak ada masalah ya, meskipun ada noise-nya. Jadi menurut review gadget sih sudah oke, dan bahkan lebih bagus secara warnanya pun lebih bagus daripada Samsung Galaxy Tab A7 Lite kapan lalu. Dan silakan terus pendapat kalian di kolom komentar ya guys mengenai kualitas kamera depan dari Samsung Galaxy Tab A7 ya guys. Oke guys, ini adalah uji coba kamera belakang dari Samsung Galaxy Tab A7. Kalau misalnya kita gunakan dalam kondisi cahaya indoor aja, jadi cahaya yang simple aja, jadi cahaya ruangan standar. Kalian bisa lihat sendiri untuk autofokusnya. Ya, kalau dalam kondisi kurang cahaya memang agak kurang ya guys. Tapi ini silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Untuk kualitas autofokusnya, kemudian untuk kualitas gambarnya, kualitas video kamera belakangnya, seperti apa? Tulis saja di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini adalah uji coba kamera belakang dari Samsung Galaxy Tab A7. Kalau misalnya kita gunakan buat syuting orang, ya kurang lebih seperti ini ya kualitas gambarnya. Ini tanpa bantuan lampu apa-apa, dan ini adalah kualitas lampu ruangan biasa, lampu kamar biasa. Dan kurang lebih seperti ini untuk kamera belakangnya guys. Silahkan terus pendapat kalian di kolom komentar. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah dari sisi tablet ini dia sudah punya resolusi Full HD. Saya sudah sempat singgung di awal bahwa dia juga punya responsivitas layar yang oke banget untuk dipakai sehari-hari dan nggak ada masalah. Kita kemarin sudah sempat cobakan untuk tes stylus, jadi kita sudah sempat coba tes stylus di beberapa waktu yang lalu. Saya gelapkan sedikit. Kita sudah ini terlalu gelap. Kita sudah tes stylus dan ini oke banget sih guys. Jadi kalau kalian belum lihat tes stylusnya, kalian bisa lihat di video tes stylus atau tes gaming dari Samsung Tab A7. Terus selain itu dia juga sudah mendukung USB OTG, USB Type-C, dan dia sudah mendukung share screen ya guys. Jadi kalau misalnya kalian punya Smart TV, kalian bisa namanya share screen. Ini Smart View ya namanya. Kalau misalnya di Samsung itu namanya Smart View. Itu sudah support banget guys di tablet ini dan gak ada masalah. Dan itu adalah kelebihan daripada yang adiknya ya, Tab A7 Lite itu tidak support Smart Play itu, jadi dia tidak bisa share screen, tidak bisa display out, dan itu sayang banget sih. Kalau ini sih bisa aja guys. Kemudian itu dia adalah tadi kelebihan dari tablet ini. Kita akan berbicara untuk kekurangannya. Kekurangan pertama dari tablet ini yang review gadget rasakan ketika menggunakan tablet ini sebenarnya adalah dari sisi daya tahan baterai di tablet ini. Meskipun kapasitas daya tahan baterai di tablet ini sebesar 7000 mAh, itu sebenarnya sudah cukup buat seharian. Sebenarnya saya bilang disclaimer di awal ya, ini baterai bisa pakai seharian. Tapi kalau misalnya kalian pakai buat intens seperti Zoom meeting, kalau kemarin saya sempat coba 2,5 jam saya pakai buat Zoom meeting, itu berkurang sekitar 40% guys. Jadi itu cukup lumayan banyak. Terus kemudian kalau kita buat nonton, itu satu film sekitar 2 jam, itu butuh sekitar 15%-an ya, 11-15% tergantung durasinya persisnya. Tapi ya menurut saya sih itu termasuk cukup boros ya, cukup boros untuk secara manajemen dayanya. Tapi ya mungkin karena performance-nya yang termasuk oke dan memang waktu chargingnya juga lumayan cepat, menurut saya sih masih oke-oke aja, karena memang untuk pemakaian sehari itu masih oke sih. Kalau kalian cuma buat buka Office, kalian cuma buat nonton sesekali, kalian buat browsing-browsing, itu masih bisa seharian. Tapi kalau kalian buat intense video call, itu setengah harian lebih, itu sudah habis ya guys baterainya. Kemudian mungkin bagi sebagian kalian yang ingin menggunakan tablet ini sebagai desktop mode, DeX mode, maka tablet ini itu bukan untuk kalian karena dia tidak support DeX mode atau desktop mode. Sebenarnya bisa diakali sih guys, kalian tinggal download aplikasi namanya Sentio Apps. Tapi saya tidak, experience-nya saya nggak tahu ya. Karena saya belum pernah coba DeX mode langsung. Tapi experience-nya apakah sama atau tidak, saya juga kurang tahu. Karena menurut saya sih, sebenarnya kalian mau pakai Office pun bisa sih guys. Jadi ini kita sudah pakai Microsoft Office. Jadi Office yang kita pakai adalah Office 365. Jadi kita bisa synchronize dari laptop, tablet, kemudian HP, itu semua synchronize semua untuk datanya. Jadi itu aman banget pakai Office 365. Terus kemudian kekurangan selanjutnya adalah tablet ini tidak ada fitur fingerprint ya guys. Jadi dia cuma ada face unlock, yang dimana face unlocknya itu tidak selalu akurat ya guys. Jadi tapi ini much better daripada yang Tab A7 Lite. Jadi secara performance dia itu
buka tutup tabletnya itu jauh lebih baik daripada Tab A7 Lite, tapi tidak selalu 100% berhasil ya guys, karena ya dia mengandalkan hanya kamera depan aja. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah varian 364 ini tidak dilengkapi dengan fitur SIM card. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai SIM card tidak bisa. Kalian bisa aja pakai WiFi atau tethering dari smartphone kalian tethering untuk bisa diakses di tablet ini sebagai koneksi WiFi itu bisa-bisa aja. Tapi sayang banget ya, kenapa Samsung kasih varian 332 untuk yang SIM card, sedangkan yang 364 nggak ada pilihan yang untuk ada SIM card-nya. Jadi sayang banget sih, seharusnya Samsung Indonesia tahu kalau sekarang ini tablet ini sangat dibutuhkan, apalagi kan tidak semua rumah itu punya WiFi ya. Jadi kalau bisa sih ada varian yang 364 yang ada SIM card-nya. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah di tablet ini dia tidak support untuk pindahin aplikasi ini. Kita misalnya secara default sebenarnya di One UI itu bisa kita pindahkan di storage ini, kita bisa pindahkan dari internal storage ke external storage. Tapi karena dia di sini menggunakan One UI Core 3.1, jadi ada Core Edition-nya, maka tablet ini tidak bisa kalian pindah aplikasinya. Jadi kalau misalnya kalian pakai varian 332 ya tahu sendiri lah kekurangannya di storage-nya ya guys. Tapi kalau kalian pakai varian 364 kan kekurangannya ya tidak ada SIM card-nya, dan ini nggak bisa dipindah ke eksternal, dan itu adalah salah satu kekurangan yang menurut saya sih cukup lumayan mengganggu ya. Kalau misalnya kalian mau pakai yang ada SIM card-nya, kalian nggak bisa pindahin aplikasi ke external storage. Kalian mau pakai yang storage lebih besar, kalian nggak bisa pakai SIM card. Nah, kembali lagi ke kebutuhan kalian seperti apa. Dan itu dia adalah kelebihan maupun kekurangan dari tablet ini. Kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan apakah tablet ini worth it untuk kalian beli atau tidak ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari Samsung Tab A7 ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut review gadget sendiri, untuk tablet ini termasuk worth it untuk kalian beli di harga 3 jutaan. Dimana lagi kalian dapat storage 64GB sebuah tablet di harga 3 jutaan yang punya Google Mobile Service yang resmi juga di Indonesia. Karena kalau nggak resmi juga pasti ada beberapa brand yang bisa kalian pilih. Tapi kalau yang resmi itu hanya adalah Samsung Tab A7 ini. Kalau menurut review gadget sendiri, untuk secara performance overall digunakan sehari-hari memang masih ada sesekali lag, tapi masih bisa diterima karena memang itu karena RAM-nya yang terbatas hanya 3 GB. Dan menurut saya sih itu masih oke-oke aja untuk buat multitasking, multitasking ringan ya guys. Kemudian buat editing masih bisa, kemudian kalian juga buat multimedia, entertainment itu masih oke banget. Dan ini adalah pendapat review gadget, mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian. Tapi silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.